teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Di kesempatan kali ini, aku akan bercerita sejarah dan asal-usul suatu suku yang ada di Indonesia. Langsung aja, dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul suku Batak. Suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, wilayah Sumatera Utara telah dihuni oleh orang-orang yang bermigrasi dari Tiongkok bagian selatan atau orang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka bermukim di dataran tinggi di sekitar Danau Toba. Kelompok tersebut mulai membuat permukiman di Cianjur yang kemudian berkembang dan menyebar ke wilayah di sekitarnya. Suku Batak merupakan salah satu terbesar di Indonesia dan masuk ke dalam urutan ketiga setelah suku Jawa dan suku Sunda. Ada beberapa versi tentang nenek moyang suku Batak. Salah satu versi menyebutkan bahwa nenek moyang suku Batak adalah si Raja Batak. Menurut buku Tarombo Borbor Marsada yang dikutip Gianto, Raja Batak memiliki 3 orang putra. Ketiga anak itulah yang menjadi awal mula marga di suku Batak. Menurut Gianto juga, suku Batak memiliki 11 subsuku yang tercatat. Subsuku tersebut meliputi Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo, dan Batak Luer. Dari subsuku bangsa tersebut, ada 5 subsuku bangsa yang menjadi subetnis utama Batak, yaitu Toba, Pakpak, Simalungun, Karo, dan Mandailing. Subsuku lainnya diketahui memisahkan diri dan membentuk identitas baru menjadi suku berbeda. Misalnya, subsuku Gayo yang menjadi suku Gayo dan subsuku Nias yang menjadi suku Nias. Setiap subsuku atau puak memiliki nama marganya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan. Adapun fungsinya adalah untuk memberi tanda adanya tali persaudaraan pada orang Batak yang bermarga dari puak yang sama. Orang Batak juga menganut paham patrilineal, yaitu paham garis keturunan bapak, sehingga jika terdapat seorang anak dari suku Batak yang lahir, maka akan mengikuti marga sang ayah. Setiap puak memiliki banyak marga. Hingga saat ini, terdapat hampir 500 marga suku Batak. Bagi orang Batak sangat penting untuk mengetahui asal-usul atau dari keturunan mana orang tersebut berasal. Untuk mengetahui hal ini, suku Batak menggunakan tarombo atau silsilah garis keturunan. Dengan menggunakan tarombo, maka akan diketahui dari garis keturunan mana seseorang berasal dan bagaimana posisinya pada marga tersebut, serta dapat dirunutkan juga asal-usul keturunan orang tersebut hingga sampai pada si Raja Batak. Nah, jika berbicara tentang agama suku Batak, ada satu nama penting yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat Batak, yaitu Debeta Mulajadi Nabolon. Sosok ini dipercaya sebagai pencipta alam semesta dan tinggal di atas langit. Menurut Nelita B.R. Situmorang dalam jurnalnya yang berjudul Eksistensi Agama Lokal Parmalim, agama yang dianut suku Batak awalnya disebut Parmalim atau Ugamo Malim. Pemeluk agama Parmalim bersikeras dengan keyakinan yang dikukuh bahwa Malim adalah sebuah agama yang mereka yakini sebagai kepercayaan yang turun-temurun dari keturunan pertama darah Batak. Dalam keyakinan tersebut, Mulajadi Nabolon dipercaya sebagai Tuhan yang Maha Besar tempat semua makhluk berasal. Penganut Ugamo Malim beribadah di Balai Persaktian atau disebut juga Balai Pasogit.
Menurut masyarakat Batak, agama ini pertama kali berdiri pada 497 Masehi atau 1450 tahun Batak. Mereka menggunakan kitab suci yang bernama Pustaha Habonoron. Ajaran agama Kristen mulai masuk ke suku Batak pada tahun 1863. Ajaran agama ini dibawa para misionaris yang datang ke Sumatera. Kini, mayoritas suku Batak memeluk agama Kristen, namun ada juga yang memeluk agama Islam, tetapi persentasinya masih cukup kecil. Gereja pertama yang berdiri di wilayah tersebut adalah Huria Kristen Batak Protestan. Agama Kristen masuk dan berkembang ke wilayah pelosok termasuk Samosir, Dairi, Karo, dan Simalungun pada tahun 1920-an. Dilansir dari Adat dan Iman Kristen di Tanah Batak, karya Togar Nainggolan, penyebaran ajaran agama Katolik oleh para misionaris pada tahun 1930 sampai 1970 sangat berhasil. Jumlah pemeluk agama Katolik meningkat secara drastis dalam kurun waktu 9 tahun antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Jumlah penduduk yang beragama Katolik di Medan tercatat mencapai 101.550 orang yang awalnya hanya sekitar 35.524 orang. Di sini juga aku mau bercerita sedikit tentang ciri khas, tradisi, dan budaya suku Batak. Yang pertama, ada rumah adat suku Batak. Rumah adat suku Batak dinamakan rumah bolon. Rumah bolon bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rumah besar. Julukan tersebut sesuai dengan penggambaran dari rumah bolon itu sendiri yang ukuran besarnya yakni memiliki panjang sekitar 10-20 meter. Dilihat dari jenisnya, rumah bolon termasuk ke dalam jenis rumah panggung dengan ketinggian 2 meter. Penyangga atau dindingnya umumnya terbuat dari kayu. Keunikan rumah bolon terletak pada dinding miringnya yang semakin ke atas yang semakin lebar. Bagian atas dindingnya pula dihiasi oleh ornamen ukiran khas Sumatera Utara. Selain itu, keunikan lainnya adalah anak tangga yang dibuat menuju pintu masuk. Anak tangga rumah bolon selalu dibuat dalam jumlah yang ganjil. Lalu, bahasa suku Batak. Pada dasarnya, suku Batak adalah penutur dari bahasa Austronesia. Perkembangan zaman menciptakan transformasi pada bahasa yang dituturkan masyarakat Batak. Selain itu, ada 6 logat dalam bahasa Batak yang terbagi sesuai dengan subsuku atau puak apa ia berasal. Keenam logat tersebut adalah logat Simalungun yang digunakan oleh suku Batak Simalungun, logat Pakpak digunakan oleh suku Batak Pakpak, logat Toba digunakan oleh suku Batak Toba, Angkola, dan Mandailing, logat Karo digunakan oleh suku Batak Karo. Kemudian, ada pakaian adat suku Batak. Kain ulos menjadi simbol yang melekat dengan masyarakat Batak. Dalam setiap acara adat, kain ulos selalu digunakan sebagai identitas dan bentuk penghormatan kepada orang-orang yang menyelenggarakan suatu acara adat serta kepada sesamanya. Kain ulos digunakan hampir di seluruh subsuku adat Batak. Setiap daerah memiliki ciri khas pakaiannya masing-masing. Misalnya, Batak Toba, pakaian adat pria khas Batak Toba diberi nama ampe-ampe untuk atasan dan singkot untuk bawahan. Pada pakaian adat perempuan, bagian atasnya disebut hoba-hoba dan bagian bawahnya disebut haen. Bulang-bulang adalah aksesoris penutup kepala yang digunakan oleh pria, sedangkan untuk wanita dilengkapi dengan tali-tali dan kain ulos. Pakaian ini biasanya digunakan saat upacara adat, termasuk pesta pernikahan dan syukuran. Nah, kalau Uisgara
adalah kain yang hanya dimiliki oleh suku Batak Karo. Kain tersebut terbuat dari pintalan kapas dan biasanya berwarna merah. Warna itu kemudian dipadukan dengan benang yang berwarna perak atau emas agar menambah kesan menarik dan elegan. Kain uisgara biasanya digunakan dengan cara dililitkan ke sekitar badan dan sebagai penutup kepala yang dibentuk menjulang ke atas. Dulu, perempuan dari Batak Karo menggunakan pakaian adat ini untuk sehari-hari, namun kini pakaian tersebut digunakan saat upacara adat dan pesta pernikahan tiba. Di Batak juga ada tradisi Mangulosi. Mangulosi merupakan salah satu tradisi dan budaya Batak. Tradisi ini berupa acara pemberian kain tenun khas Batak, kain ulos, oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Alhasil, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Tradisi lain ada tari tortor. Tari tortor merupakan tari tradisional dari budaya Batak. Tari ini biasanya dipentaskan pada berbagai acara seperti upacara adat dan keagamaan, pernikahan, maupun penyambutan tamu. Kemudian merantau. Mirip dengan suku Minangkabau, suku Batak juga memiliki tradisi merantau. Tradisi ini berlaku untuk anak laki-laki yang menginjak usia dewasa. Mereka diharuskan untuk merantau dan belajar untuk bekerja dan hidup mandiri. Bahkan pada masa lampau, para pemuda yang merantau tidak diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman sebelum sukses atau mengumpulkan banyak harta. Ada juga kenduri laut yang merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah didapatkan selama 1 tahun. Upacara adat ini umumnya dilakukan oleh orang Batak yang berada di Tapanuli Tengah dan dilakukan pada bulan Oktober setiap tahunnya. Sesuai namanya, kenduri laut diadakan di tepi laut dan dilakukan dari malam sampai siang hari. Yang paling unik adalah Marta Rombo. Guna menjaga tali persaudaraan saat di perantauan, biasanya orang Batak akan melakukan tradisi Marta Rombo yang artinya mencari saudara. Pada tradisi ini, di perantauan, orang Batak akan mencari sesama suku Batak dan biasanya mereka akan tinggal berdekatan pada wilayah tersebut agar dapat tetap terkoneksi satu sama lain. Oke teman-teman, cukup sekian cerita tentang sejarah dan asal-usul suku Batak yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Jangan lupa pantengin terus channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!